Halo Sobat Prima Plastindo, kita sudah memasuki 2021. Akan ada persaingan bisnis yang lebih ketat daripada tahun-tahun sebelumnya. Mau tidak mau, kita harus mengenal kondisi diri kita. Mulai dari kekuatan modal, kekuatan produk, dan kekuatan strategi kita dalam membidik pasar. Apa saja yang bisa kita lakukan agar upaya membidik pasar berhasil? Nah, ada 3 komponen yang harus diperhatikan dalam hal ini. Marketing, selling, dan branding adalah 3 istilah yang pasti Anda sudah sangat sering dengar. Ini adalah istilah yang sudah tidak asing lagi bagi telinga pebisnis. Tapi, masih banyak orang yang suka terbolak-balik arti dan penerapan ketiga istilah ini. Nah, dalam video ini, kita akan membahas 3 istilah ini lebih dalam agar bisa diterapkan dengan baik dalam bisnis kita masing-masing. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan notifikasi loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami yang berguna untuk bisnis Anda. Pertama, kita akan membahas mengenai marketing. Secara singkat, marketing adalah upaya untuk membuat produk Anda diketahui dan dikenal banyak orang, termasuk calon pembeli Anda. Tujuan dari marketing atau pemasaran istilah Indonesianya adalah membuat orang-orang sadar kalau produk Anda itu ada. Mengedukasi mereka akan spesifikasi dan deskripsi produk Anda, dan kemudian mengubah pengetahuan tersebut jadi rasa suka atau tertarik akan produk tersebut. Sehingga pada akhirnya, marketing akan menciptakan demand atau permintaan pasar akan produk yang Anda tawarkan. Memang, ada banyak cara untuk melakukan marketing sekarang ini. Mulai dari cara-cara konvensional seperti brosur, pamflet, billboard, plang, serta neon board, hingga cara-cara digital seperti melalui website, sosial media, iklan, serta mailing list. Tentunya marketing ini harus ditujukan ke target pasar yang tepat, agar lebih memudahkan Anda melakukan selling nantinya. Karena kalau target pasar yang dicapai tidak tepat, upaya marketing Anda jadinya akan percuma. Contohnya, misalnya, produk Anda adalah biji plastik daur ulang, lalu Anda memilih untuk memasarkannya menggunakan brosur ke sekolah-sekolah. Apakah jadi banyak yang tahu produk Anda? Ya, bisa jadi. Apakah ada yang akan tertarik beli? Belum tentu. Bisa jadi malah tidak ada. Kecuali kalau ternyata ada murid yang orang tuanya punya pabrik plastik ya. Tapi kemungkinannya kecil sekali. Lain halnya kalau Anda pasarkan biji plastik daur ulang tersebut, mungkin melalui email perkenalan kepada pabrik-pabrik plastik yang bisa Anda temui di internet, atau mengirimkan foto produk dan sampel ke distributor-distributor besar bahan baku plastik. Menurut Anda, cara mana yang akan lebih membuat produk Anda laku terjual? Jadi, marketing tidak hanya semata-mata untuk membuat produk Anda dikenal, tapi juga sebagai langkah awal untuk mengarahkan kepada selling. Selling atau penjualan istilah Indonesianya, seperti namanya, adalah upaya untuk membuat orang yang telah memiliki pengetahuan dan kebutuhan akan produk kita untuk membeli produk tersebut. Biasanya ini adalah tugas dari bagian sales, untuk meyakinkan calon pembeli untuk melakukan pembelian, alias closing deal. Sehingga rasa tertarik di tahap marketing dapat dikonversi jadi omset bisnis yang nyata. Memang ada banyak teknik yang digunakan oleh para sales untuk melakukan closing. Mulai dari storytelling, covert selling, soft selling, hypno selling, upselling, dan masih banyak lagi teknik lainnya yang mungkin kita akan bahas ya di video-video berikutnya. Marketing dan selling adalah 2 hal yang penting dan saling menopang satu sama lain. Tanpa marketing, para sales akan kesulitan meyakinkan calon pembeli karena mereka tidak tahu apa-apa soal produknya. Dan tanpa bagian sales yang melakukan closing, upaya marketing yang sudah dilakukan hanya akan jadi kegiatan buang-buang waktu dan uang saja, karena tidak ada konversi menjadi uang atau omset bisnis. Nah, ketika marketing dan selling telah berhasil dilakukan, pada akhirnya kita akan memiliki buyer alias pembeli. Dan sekarang, pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana kita bisa mengubah seorang buyer atau pembeli menjadi customer atau pelanggan yang akan melakukan pembelian ulang atau repeat order dari produk kita?
Jawabannya adalah branding. Istilah branding ini sebenarnya berasal dari dunia peternakan, di mana dari dulu sampai sekarang, para hewan ternak milik suatu peternakan akan diberikan cap alias brand dengan cap panas khusus yang akan melekat di kulitnya. Sehingga para peternak tidak khawatir hewan ternaknya tercampur dengan hewan ternak peternakan lain. Nah, dari situlah istilah branding muncul dan idenya sebenarnya sederhana. Membuat sebuah produk terlihat berbeda dari produk-produk yang sejenis. Apa tujuannya? Tentu saja, branding yang baik selain akan membuat sebuah produk terlihat berbeda di mata calon pembeli, pada saat yang bersamaan akan membangun citra tertentu yang membuat orang lebih mudah mengingat bisnis Anda. Nah, untuk bisa membentuk branding yang baik, memang mencakup banyak hal. Mulai dari elemen-elemen visual seperti logo, warna perusahaan, desain produk, packaging, bahasa iklan, hingga ke hal-hal lain seperti penentuan harga produk, gaya penawaran, pelayanan after sales, kualitas produk, penanganan masalah, dan masih banyak lagi. Apakah hal-hal ini penting? Bayangkan jika Anda adalah seorang calon pembeli yang tertarik dengan suatu produk yang kelihatannya baik dan berbeda dengan produk lain. Dan setelah melihat website dan sosmed bisnis produk tersebut, Anda merasa yakin bahwa bisnis yang menjualnya adalah bisnis yang terpercaya. Tapi setelah barangnya datang, ternyata barangnya tidak sesuai dengan yang diiklankan. Dan saat mau dikembalikan, bisnis yang menjual produk tersebut bersikap seolah lepas tangan dan enggan mengganti produk tersebut. Nah, citra brand bisnis seperti apa yang akan muncul di benak Anda sebagai pembeli? Apakah citra yang baik? Apakah Anda akan kembali membeli dari bisnis seperti itu? Maka, untuk membangun branding yang baik dalam benak pembeli, semua elemen yang tadi disebutkan perlu dikembangkan dengan baik sehingga bisa mendukung satu sama lain. Pada akhirnya, branding yang kuat dan baik akan membangun keterikatan emosional pembeli yang kuat juga dan menciptakan customer-customer yang loyal, yang walaupun nantinya mereka melihat atau ditawarkan produk lain yang kelihatan lebih menarik, mereka tetap akan kembali membeli dan berbisnisnya dengan kita. Jadi marketing, selling, dan branding adalah 3 komponen utama yang bisnis Anda perlukan agar bisa terus maju dan bertumbuh, apalagi di masa-masa seperti sekarang ini. Nah, bagaimana menurut Sobat Prima Plasindo? Bagaimana penerapan 3 komponen ini dalam bisnis Anda sendiri? Share pengalaman dan komentar Anda dalam kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa juga subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan konten-konten bisnis berikutnya dan share juga video ini kepada rekan bisnis dan teman Anda.